Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Gimana kabarnya? Baik Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini bertepatan dengan momen-momen Pentakosta, betul ya? Bapak Ibu Saudara ya, di mana pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, murid-murid menantikan Roh Kudus tercurah. Betul. Tetapi hari ini yang kita lakukan bukan seperti itu. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus sudah ada dalam diri masing-masing orang percaya. Amin. Coba bilang sama kiri kanan, Roh Kudus sudah ada dalammu. Yesus sudah ada dalammu. Ya. Hari ini yang akan boleh istirahat sebentar, gak apa-apa, Bo. Ya, kasihan main keyboard terus gitu ya. Oke, hari ini yang akan saya ajarkan, kita akan belajar sesuatu yang sifatnya pengajaran Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan lebih mendalami Alkitab. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, bicara tentang Injil. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bilang 1, 2, 3 Injil. Bapak Ibu Saudara tahu gak kira-kira arti dari Injil apa? Kabar baik. Injil itu selalu bicara tentang kematian dan juga kebangkitan Tuhan. Bicara tentang Kristus. Nah, di sini saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, Injil sebagai jalan ketiga. Judul ini sedikit asing buat Bapak Ibu Saudara, tetapi saya akan berusaha untuk menjabarkan lapis demi lapis sehingga akhirnya kita semua dapat mengerti. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Oke, apa yang dimaksud dengan Injil sebagai jalan ketiga? Bapak Ibu Saudara, cara kita mengikut Tuhan selama ini ada 2 jebakan Bapak Ibu Saudara. Cara kita mengikut Tuhan. Ya, ada 2 jebakan. Tanpa sadar kita masuk ke dalam jebakan ini loh. Tanpa sadar. Saya ambil contoh. Next Bapak Ibu Saudara. Ini jebakan yang pertama. Oke. Ada 2 jebakan Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah kaum legalis dan juga kaum liberalis. Ya. Kaum legalis dan juga kaum liberalis. Next berikutnya, apa itu kaum legalis Bapak Ibu Saudara? Kaum legalis adalah kaum-kaum yang mengutamakan aturan. Ciri kaum legalis adalah fokus pada aturan. Mengutamakan hukum lahiriah di atas hubungan dengan Tuhan. Suka menghakimi, mengukur dan merendahkan orang lain. Hati jauh dari kasih, tidak ada belas kasihan, hanya tuntutan. Merasa paling benar, sombong rohani dan merasa lebih baik dari orang lain. Keselamatan dilihat sebagai hasil usaha, bukan karena kasih karunia, tetapi karena ketaatan. Jadi kaum-kaum legalis ini adalah kaum-kaum yang taat, sesungguhnya baik, taat pada peraturan Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya berikan sebuah contoh yang lebih spesifik ya. Kaum legalis adalah kaum yang menafsirkan aturan dengan titik koma yang jelas tanpa melihat konteks kenapa aturan itu dibuat. Kaum legalis adalah kaum yang sering menuntut terlalu keras kepada orang lain, tetapi mencari celah atau memanfaatkan atau memaafkan kesalahan diri sendiri. Bangga terhadap diri sendiri, merasa lebih rohani, lebih disiplin, lebih superior dibandingkan orang lain yang dianggap kurang taat aturan. Kalau seandainya ada masalah, orang-orang dari kaum legalis ini lebih begini nih. Lebih mencari, bukan mencari solusi, tetapi mencari siapa yang disalahkan dari masalah ini. Itu orang-orang kaum legalis. Dan kita berpikir dulu Bapak Ibu Saudara, dulu saya berpikir begini, saya bukan bagian dari itu. It's not me. Itu bukan saya. Tetapi pada waktu saya mulai coba renungkan firman Tuhan lebih dalam Bapak Ibu Saudara, ternyata ada beberapa kali, ada beberapa bagian dalam hidup saya termasuk bagian dari orang-orang kaum legalis. Contoh, ketika saya datang ibadah di hari Minggu, dan saya pikir ibadah hari Minggu itu dapat memberikan keselamatan buat saya. Banyak orang Kristen tertipu loh, ibadah hari Minggu supaya selamat. Oke. Ibadah hari Minggu supaya diberkati. Datang kepada Tuhan supaya memperoleh sesuatu. Gitu. Jadi melakukan peraturan yang Tuhan suruh agar kita memperoleh sesuatu. Itu kaum-kaum legalis. Atau juga
Kaum-kaum legalis itu ketika kita merasa lebih baik, lebih benar daripada orang-orang yang tidak beribadah. Gitu. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya mengembalakan gereja hari pertama di daerah Pluit juga Bapak Ibu Saudara ya. Di daerah Pluit juga, kita beribadah di hari Sabtu Bapak Ibu Saudara. Semua hari kan baik Bapak Ibu Saudara ya, jadi tidak masalah di hari apa saja, kita berada di hari Sabtu. Tetapi saya menemukan pada waktu saya pergi gitu, saya udah ibadah nih, hari Sabtu sudah ibadah gitu. Semua hari Minggu kita sedang jalan-jalan gitu di mall gitu ya. Tiba-tiba ketemu teman lama gitu, Kop gimana gini, abis dari gereja mana? Saya bilang saya nggak ibadah hari ini. Mereka langsung liatin saya dari atas sampai bawah Bapak Ustaz, liatin gitu. Saya sudah ibadah kemarin, saya bilang gitu. Jadi ada orang-orang yang merasa bahwa beribadah hari Minggu lebih baik daripada beribadah di hari-hari lain. Padahal kan semua hari sama saja Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Semua hari sama saja. Nah kaum-kaum legalis adalah kaum yang begitu taat dengan peraturan sehingga akhirnya ini nih, menjauhkan hati dari kasih karunia. Tidak berpikir lagi secara normal, tidak berpikir lagi secara sehat. Akhirnya pokoknya peraturan ini harus diikuti. Itulah orang-orang kaum legalis. Atau saat hidup sedang sulit, pekerjaan seret, usaha tidak berjalan, tidak ada proyek, berpikir begini nih. Ini mungkin terjadi karena Tuhan menghukum saya. Pada waktu kita dalam kesulitan, kita pikir bahwa Tuhan sedang menghukum kita karena kita tidak taat melakukan kegiatan ibadah kita. Orang-orang legalis berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu adalah jebakan orang-orang kaum legalis. Sampai sini Bapak Ibu Saudara paham? Yang paham katakan amin. Amin ya. Saya akan lanjut ke kaum liberalis. Berikutnya. Nah ini adalah kaum yang berseberangan Bapak Ibu Saudara. Kaum liberalis. Kaum liberalis menafsirkan iman secara longgar. Menyesuaikan kebenaran dengan budaya, zaman, dan opini. Mengurangi otoritas Alkitab. Alkitab tidak dianggap sebagai kebenaran yang absolut, tapi relatif gitu ya. Dosa bukan masalah besar, dosa dianggap hal biasa, tidak perlu pertobatan sejati. Mengejar penerimaan manusia, lebih peduli dengan opini penerimaan manusia daripada kebenaran Tuhan. Menganggap semua jalan sama saja, agama, kepercayaan, semuanya sama saja. Ada kasih, tapi tanpa pertobatan. Mengatakan Tuhan itu kasih, tapi tidak menekankan sebuah perubahan hidup. Gampang lah, Tuhan itu baik, gampang gitu loh. Toleransi tanpa batas. Jadi ini adalah kaum-kaum liberalis. Beberapa tahun yang lalu kita pernah dihebohkan dengan yang namanya Kristen posesif. Bukan posesif ya, progresif, betul ya? Kita pernah dihebohkan juga dengan hyper grace, pernah dengar itu? Hyper grace, kita pernah dihebohkan dengan itu. Ciri-ciri dari kaum liberalis adalah gini loh. Intinya adalah lebih berbicara bahwa Tuhan itu baik dan lebih memfokuskan kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan itu kasih, karunia Tuhan itu luar biasa dan sehingga Tuhan pasti akan menerima kita. Gitu. Apa adanya gitu. Sebenarnya sampai di sini baik gak Bapak Ibu Saudara? Baik. Yang peraturan juga baik Bapak Ibu Saudara. Yang bebas juga baik. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara itu tidak bisa menyelamatkan. Dan kadang-kadang kita, dan saya berpikir sekali lagi, ini bukan saya gitu. Ini bukan saya nih, saya nggak mungkin terjebak di kaum liberalis. Sampai tiba-tiba satu kali pemikiran ini masuk ke dalam hati saya dan ternyata di satu posisi dalam hidup saya pernah berpikir dan ternyata saya pernah ada di kaum liberalis. Sebagai contoh, ketika kita berpikir pada waktu kita berbuat dosa, kita melakukan dosa, kita berpikir begini, Tuhan maklumlah, Tuhan mengampunilah. Di sini ternyata kita sedang ada di posisi di mana kita ada di kaum liberalis, Bapak Ibu Saudara. Beda dengan hilaf ya Bapak Ibu Saudara. Kalau hilaf kan, sekali kita lakukan, lalu kita bertobat dan kita berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Tetapi kalau misalkan orang-orang kaum liberalis, dia akan terus melakukan hal yang sama karena berpikir Tuhan baik. Tuhan kita baik, yang setuju katakan amin. Tetapi ada koridornya kan, Bapak Ibu Saudara. Ada rambu-rambunya. Gitu.
Inilah jebakan-jebakan kita mengikut Tuhan. Kaum legalis dan juga kaum liberalis. Inilah jebakannya. Dan tanpa sadar kita kadang-kadang ada di salah satu itu. Yang mana nih? Kita begitu taat sama hukum, kita harus melakukan hukum dulu. Dalam arti yang seperti saya bilang tadi, kalau kita mau diberkati, kita harus menabur dulu. Kalau kita mau selamatkan, kita harus ibadah, taat ibadah hari Minggu dulu. Gitu. Tapi beda dengan kaum liberalis, kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa baik, kita nggak usah terlalu kaku lah dengan aturan. Ikuti aja zaman sekarang, nggak usah terlalu kaku. Tuhan juga ngerti. Kadang kita ada di posisi dua itu dan kita nggak sadar bahwa ternyata kaum itu atau dua itu ternyata tidak menyelamatkan. Katakan amin. Ada sebuah jalan satu lagi, namanya Injil. Makanya saya sebut sebagai Injil sebagai jalan ketiga. Next, berikutnya Bapak Ibu Saudara ya. Injil sebagai jalan ketiga. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di sebelah paling kanan, saya gambarkan ada sebuah jalan yang namanya jalan legalis. Di sebelah tengah ada sebuah jalan yang namanya jalan liberalis. Injil bukan jalan tengah di antara sini Bapak Ibu Saudara. Bukan. Dia bukan mengambil sebagian dari sini, lalu comot dari sini, lalu dia berjalan di tengah-tengah. Bukan. Tapi Injil sebagai jalan ketiga adalah jalan yang sama sekali baru. Yang Tuhan berikan sama kita. Pada waktu kita menerima Roh Kudus, jalan ini diberikan sama kita agar kita memperoleh sebuah pengertian yang baru. Hati yang baru. Gitu. Pengertian apa masalahnya? Pengertian tentang ini. Saya ambil kesimpulan ya. Next, berikutnya. Pengertian tentang, sebelumnya, tadi sebelumnya lagi? Oke, kalau saya boleh simpulkan Bapak Ibu Saudara, legalis bicara soal hukum, liberalis bicara soal anugerah dan kebaikan, akhirnya cenderung mengabaikan kebenaran. Injil sebagai jalan ketiga, bicara tentang satu hal yang sangat penting. Next, berikutnya, saya akan jelaskan tentang ayat ini. Berikutnya, oke. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk, Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama yuk ayat ini yuk. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27, saya ambil dalam terjemahan yang lain, yaitu terjemahan firman Allah yang hidup. Saya bacakan deh buat Bapak Ibu Saudara ya. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Aku akan memberikan kepadamu keinginan yang baru dan benar, serta memberikan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan hatimu yang mengeras seperti batu karena dosa dan memberikan kepadamu hati yang baru yang lembut dan penuh kasih. Aku akan memberikan rohku dalam batinmu sehingga kamu mentaati hukum-hukumku dan melakukan semua perintahku. Teman yang main musik keyboard boleh bantu saya? Oke. Bapak Ibu Saudara, ternyata Bapak Ibu Saudara ketika kita dicurahkan Roh Kudus, ketika kita beroleh Roh Kudus, menerima Tuhan Yesus, Tuhan itu memberikan kita sebuah hati yang baru. Tetapi jebakan-jebakan ini yang tadi kaum legalis dan juga kaum liberalis itu membuat kita condong ke arah itu. Dan percayalah, kalau seandainya kita terus ada di jalur itu Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan berhasil menjalankan keselamatan kita. Gitu. Saya ambil sebuah contoh. Yeskiel bilang ini Tuhan akan memberikan hati yang baru. Tetapi saya berikan sebuah contoh bahwa kondisi bangsa Israel pada waktu zaman Yeskiel. Pada waktu zaman Yeskiel, bangsa Israel itu terjebak ke dalam dua kaum ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga akhirnya kehancuran bait suci pertama itu terjadi. Perang dan kepungan, penaklukan dan kelaparan itu terjadi. Penyembahan berhala, akar dosa dari Israel itu terjadi. Pembuangan ke Babel, kehilangan tanahnya, kehilangan kebebasannya itu terjadi. Kehilangan harapan, kehilangan identitas sebagai umat Tuhan itu terjadi. Pada waktu bangsa Israel terjebak dalam kaum liberalis dan juga kaum legalis Bapak Ibu Saudara, ternyata itu enggak menyelamatkan mereka.
Padahal pada waktu ini Bapak Ibu Saudara, hukum sudah ada loh. Hukum Taurat sudah ada, hukum-hukum Tuhan sudah ada, nabi sudah ada. Apalagi mereka tidak kekurangan hukum. Tetapi jalan hidup mereka menuju pada kehancuran karena terjebak dalam dua jalan ini. Legalis, liberalis. Terjebak. Begini-gini aja. Tapi hari ini saya memberikan sebuah kabar baik Bapak Ibu Saudara. Balik lagi ke Yehezkiel. Next, oke. Belum sebelumnya? Iya. Ayatnya sama. Oke, itu. Balik lagi ke ayat ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, aku akan memberikanmu kepadamu hati yang baru. Aku akan memberikan kepadamu keinginan-keinginan yang baru. Serta memberikan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan hatimu yang mengeras seperti batu karena dosa. Dan memberikan kepadamu hati yang baru, yang lembut dan penuh kasih. Aku akan memberikan rohku dalam batinmu sehingga kamu akan mentaati hukum-hukumku dan melakukan perintahku. Perhatikan urutan dari ayat ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Aku akan memberikan kepadamu roh yang baru. Setelah itu baru dikatakan begini, setelah itu kamu akan mentaati hukum-hukumku. Jadi ayat ini mematahkan kaum legalis. Kalau kaum legalis itu bilangnya begini, saya taati dulu hukumnya, baru roh Tuhan turun atas saya. Saya ke gereja dulu, berharap saya selamat. Tapi tidak. Ternyata Injil sebagai jalan ketiga adalah sebuah jalan yang baru. Tuhan akan berikan kita roh dulu. Tuhan akan berikan kita kasih karunia dulu. Karya keselamatan itu sepenuhnya datang dari Tuhan. Bukan inisiatif kita, tapi inisiatif Allah. Dia yang berikan itu kepada kita. Gitu. Sampai sini bisa memahami Bapak Ibu Saudara ya. Perhatikan urutannya. Next berikutnya. Hati bicara bagian terdalam manusia. Sesuatu yang tidak bisa dilihat. Bagian terdalam manusia bicara soal motivasi. Dan motivasi bicara tentang apa yang mendorong kita melakukan suatu hal. Injil sebagai jalan ketiga bicara gini loh. Sebenarnya apa sih yang mendorong kita selama ini mengikut Tuhan? Kalau yang mendorong kita selama ini mengikut Tuhan karena ketakutan kita. Saya takut dihukum. Saya takut tidak beroleh berkat. Saya takut tidak beroleh keselamatan. Saya takut nanti beroleh penyakit. Saya takut nanti begini, saya takut. Maka kita masuk ke dalam ciri-ciri kaum legalis. Tapi kalau yang mendorong kita adalah anugerah. Saya ikut Tuhan karena saya tahu Tuhan baik. Saya ikut Tuhan karena tahu Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang luar biasa bagi dia. Jangan kemana-mana dulu bro, ke itu tadi. Ya. Saya tahu pada waktu kita ikut Tuhan, saya akan diberkati gitu loh. Jadi yang kita mau adalah berkatnya doang. Itu pun tidak menyelamatkan kita. Tetapi Injil, kalau kita bicara tentang Injil, kita bicara tentang pengorbanan Kristus dan motivasi ikut Tuhan atau pada waktu kita mengikuti Tuhan itu adalah pengorbanan Kristus, maka semuanya akan dilihat dengan cara yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Contoh, saya ikut Tuhan karena Tuhan baik. Oke. Tapi juga saya ingin taat peraturan. Saya tidak akan berpanjang lebar Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan ajak kita sama-sama untuk menikmati keindahan di dalam kita menyembah. Yang setuju katakan amin. Saya akan tutup dengan beberapa statement ini. Injil sebagai jalan ketiga bicara tentang apa yang mendorong kita untuk mematuhi hukum dan menyikapi anugerah Tuhan. Mematuhi hukum karena ketakutan atau menyikapi anugerah dengan sembrono. Next. Seharusnya yang mendorong kita adalah rasa cinta kita yang begitu dalam kepada Tuhan. Karena kita melihat dan merasakan mengecap kasih dan pengorbanannya yang begitu besar bagi kita. Itulah Injil. Seharusnya yang membuat kita ada di tempat ini, yang mendorong kita adalah karena kecintaan kita sama Tuhan. Saya berikan sebuah contoh yang paling konkret Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa sama-sama mengerti. Irene pernah
sampaikan, istri saya pernah sampaikan perumpamaan ini, saya sedikit mengulang dengan gambar agar kita dapat mengerti apa sih yang dimaksud dengan Injil atau hati yang baru yang Tuhan berikan. Next, berikutnya. Bukan yang ini, sebelumnya. Oke, di bawahnya. Nah, ini dia. Satu kali ada 3 orang anak kecil, Bapak Ibu Saudara ya. Dan ada seorang kakak, mereka memanggil 3 orang anak ini. Dan mereka bertanya, siapa yang suka coklat? Semuanya langsung angkat tangan, saya! Gitu ya. Mereka punya kesamaan, sama-sama suka coklat. Tetapi mereka juga punya kesamaan, mereka sama-sama alergi sama coklat. Mereka tidak boleh makan coklat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Wah, menderita banget itu ya. Suka coklat tapi tidak boleh makan coklat. Lalu next berikutnya. Anak yang pertama dipanggil. Hei, Dek, saya kasih coklat. Misalkan nama anak pertama Ana gitu ya. Ana dikasih. Ana, ini ada coklat buat kamu. Lalu Ana bilang begini. Jangan, Kak. Lalu kakaknya nanya, kenapa? Kata orang tua saya nggak boleh makan coklat, Kak. Loh, kenapa? Jangan, Kak, nanti saya dihukum sama orang tua saya. Saya nggak mau, takut. Lalu kakaknya mulai bujuk gitu ya. Ayolah, tidak ada yang lihat, orang tua kamu nggak ada di sini. Tapi anak ini akhirnya tetap menolak dan bilang begini, tidak, Kak, nanti kalau ketahuan saya takut dihukum oleh mama saya. Oleh papa saya. Itu anak yang pertama. Ana. Lalu dipanggil anak kedua. Ani. Next. Nah ini. Ani anak kedua. Coklat mau Ani? Tidak, Kak. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Dia pikir sebentar. Karena saya alergi coklat. Oh ya sudah kalau gitu. Kalau kamu tidak mau coklat. Dia jalan keluar pintu, pada waktu dia jalan keluar itu dia balik lagi. Kak, boleh gak pembicaraan ini saya rekam? Loh, kenapa harus rekam? Karena kalau saya bisa membuktikan bahwa saya menolak coklat, maka orang tua saya akan memberikan saya hadiah, Kak. Boleh gak direkam? Wah, ya silakan, ayo rekam. Si Ani seneng gitu dia rekam, diulang pembicaraannya. Ani mau coklat gak? Tidak. Mau coklat? Tidak. Gitu. Direkam, akhirnya Ani keluar dengan senang. Karena kata orang tuanya, kalau saya berhasil menolak pemberian coklat, saya bisa dapat hadiah. Dia keluar dengan senang, berharap akan hadiah. Lalu ada anak ketiga dipanggil, Bapak Ibu Saudara. Tadi kan Ani. Berikutnya siapa? Anu, nggak enak ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang bilang aneh gitu. Kita rubah deh namanya. Sharon gitu ya. Biar agak jauh dikit ya Bapak Ibu Saudara. Sharon dipanggil nih. Mau coklat Sharon? Oh tidak, Kak. Kenapa tidak mau coklat? Lalu dia nunduk sebentar. Karena saya alergi, Kak. Kenapa kamu tidak mau coklat? Lalu Sharon mulai bercerita begini. Pada waktu itu ketika saya makan coklat, Kak, saya sakit. Dan ketika saya sakit parah, orang tua saya jual semua harta bendanya. Dia korbankan rumah, dia korbankan mobil, dia rawat saya, dia tolong saya. Kakak-kakak saya berjaga gantian untuk saya. Saya nggak mau lihat mereka menderita lagi, Kak. Saya nggak mau lihat orang tua saya tuh susah lagi, Kak. Saya nggak mau makan coklat. Karena saya melihat orang tua saya berkorban segalanya agar saya sehat. Saya mengasihi mereka, saya tidak mau mereka menderita karena saya. Inilah gambaran dari Injil. Kalau Ana tadi bicara tentang apa? Legalis.
Kalau Ani tadi bicara tentang apa? Liberalis. Injil bicara tentang orang yang sadar sepenuhnya bahwa kita ikut Tuhan karena Tuhan sudah mengorbankan segalanya buat kita. Harga kita ini, banyak orang yang tidak merasa berharga dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Tapi ketahuilah satu hal, bahwa hargamu itu seharga salib Tuhan loh. Orang yang sadar bahwa kita ini ditebus oleh darah Yesus, dan orang yang sadar bahwa kita berdiri di tempat ini ke gereja bukan karena ketakutan, bukan karena minta hadiah, tapi karena kita sayang sama Tuhan kita yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Itulah next berikutnya, Injil sebagai jalan ketiga. Sampai sini paham Bapak Ibu Saudara? Pengajarannya agak sedikit berat, tapi saya berdoa Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya perlahan demi perlahan. Agar kita mengerti, agar kita tahu bahwa alasan kita mengikut Tuhan bukan lagi karena ketakutan, bukan karena iming-iming hadiah, tapi karena kita mengasihi Allah kita. Berapa banyak yang mengasihi Tuhan kita? Wow. Saya undang tim musik. Ada sebuah lagu yang akan saya ajarkan sama Bapak Ibu Saudara. Boleh tolong di next lagi? Lagu ini saya pelajari pada waktu saya masih youth tahun 1996 Bapak Ibu Saudara. Pada waktu lagu ini diajarkan, itu datang teman-teman tunarungu Bapak Ibu Saudara ya. Mereka datang dan mereka nyanyikan dalam bahasa isyarat. Istri saya yang hafal, saya kurang Bapak Ibu Saudara. Tapi lagu ini bicara tentang dalam segala keterbatasan, dalam segala ketidakberdayaan, kita tetap mau mengasihi Tuhan. Kita belajar sama-sama ya. Dikatakan seperti ini. All of my heart, all of my soul, all of my mind, all of my strength, all of my heart, all of my soul, all of my mind, all of my strength, with everything within me. I want to praise you, Lord. I want to love you with all that I am and bring joy to your heart with everything within me. I want to praise you, Lord. I want to love you with all that I am and bring joy to your heart and bring joy to your heart. Kita belajar sama-sama.